Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Klinik Kimia, senang sekali Bu Nurni dapat menjumpai sahabat tentunya di channel YouTube Aurum Ramadhani di program Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membahas beberapa soal tentang materi molaritas atau kemolaran. Jadi pastikan sahabat belajar dan nonton sampai habis video ini. Subscribe dan tekan tombol loncengnya agar sahabat Klinik Kimia tidak pernah ketinggalan update video-video terbaru seputar pembelajaran kimia di channel YouTube ini. Terima kasih. Baiklah sahabat Klinik Kimia, langsung saja yuk kita bahas beberapa soal tentang molaritas atau kemolar. Kita mulai dari soal yang pertama ya. Natrium hidroksida merupakan satu di antara beberapa zat kimia yang digunakan untuk membuat sabun, deterjen, dan kertas. Jika 2 gram NaOH dengan massa molekul relatif 40 dilarutkan dalam air hingga 250 ml, tentukan kemolaran larutan tersebut. Nah, sahabat Klinik Kimia, kita akan berbicara tentang kemolaran atau molaritas. Misalnya nih, kita punya kuah cuka yang merupakan pengiring makanan pempek atau makanan khas Palembang. Seperti lazimnya larutan yang lain, larutan asam cuka merupakan campuran antara asam asetat dan air. Kira-kira sahabat Klinik Kimia tahu nggak sih berapa jumlah asam asetat yang terkandung dalam larutan cuka tersebut? Nah, sahabat Klinik Kimia, untuk mengetahui jumlah zat kimia terlarut dalam suatu larutan itu dinyatakan dengan istilah konsentrasi. Satuan konsentrasi larutan itu biasanya yang sering digunakan adalah kemolaran, fraksi mol, persen, kemolaran, dan bahkan kenormalan. Nah, kali ini kita akan membahas yang kemolaran atau molaritas. Apa sih kemolaran atau molaritas itu? Kemolaran atau molaritas menyatakan konsentrasi atau kepekatan dari suatu larutan yang menggambarkan jumlah mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Nah, satuan kemolaran ini adalah mol per liter. Biasanya kemolaran diberi lambang M besar. Misal, jika larutan asam cuka mempunyai konsentrasi 1 M, artinya jumlah asam cuka dalam 1 liter larutan adalah 1 mol. Jadi kandungan asam asetatnya adalah 1 mol dalam 1 liter larutan jika asam cuka itu mempunyai konsentrasi 1 molar. Nah, sekarang mari kita selesaikan soal yang pertama ini. Diketahui massa NaOH adalah 2 gram, massa molekul relatifnya adalah 40 dan volume yang larutannya adalah 250 ml. Nah, sahabat Klinik Kimia, sesuai pengertian dari kemolaran adalah jumlah mol zat terlarut dalam setiap liter larutan, maka persamaan dari molaritas adalah mol dibagi volume. Nah, kata kuncinya jika di atas ini adalah dalam bentuk mol, maka di pembaginya atau di bawah ini volumenya dalam bentuk satuan liter. Nah, sahabat Klinik Kimia, persamaan ini kita bisa modifikasi agar lebih mudah untuk menentukan molaritasnya atau memasukkan data-data yang ada pada soal, yaitu molaritas sama dengan massa dalam satuan gram dibagi dengan massa molarnya, dalam hal ini adalah mR, dikali 1000 sebagai faktor konversi dibagi dengan volume dalam satuan mililiter. Nah, jadi massa atau gram dibagi dengan mR ini itu adalah menyatakan dari satuan mol. Ya, jadi mol sama dengan massa dibagi mR. Nah, kita tinggal masukkan langkah ketiga, substitusi semua data yang ada untuk mencari molaritas. Molaritas sama dengan massanya adalah 2 gram, ya. Kemudian dibagi dengan massa molarnya yaitu 40 gram per mol, dalam hal ini dalam bentuk mR, dikali 1000 sebagai faktor konversi dibagi volumenya 250 ml. Nah, ini kalau kita sederhanakan ini 4 ya, kemudian 2 bagi 40 dikali dengan 4 itu sama dengan 8 per 40 yaitu 0,2. Nah, sehingga molaritasnya atau kemolarannya adalah 0,2 mol per liter atau 0,2 molar, atau bisa juga ditulis dengan
0,2 mol L-1. Kita ke soal yang kedua. Lahan pertanian yang bersifat asam dapat dinetralkan dengan kalsium hidroksida CaOH 2 kali. Jika diperlukan 0,3 molar CaOH 2 kali sebanyak 400 ml dan diketahui MR CaOH 2 kali adalah 74, berapa gram CaOH 2 kali yang harus dilarutkan? Nah, ini adalah bentuk modifikasi soal di mana yang ditanyakan bukanlah molaritasnya tetapi massa zat terlarutnya. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Molaritas CaOH 2 kali sudah diketahui 0,3 molar. Volume larutannya sebanyak 400 ml dan massa molarnya dalam hal ini MR CaOH 2 kali adalah 74. Kita pertama tuliskan dulu persamaan molaritasnya, yaitu molaritas sama dengan mol per volume. Kemudian kita memodifikasi persamaan molaritas tersebut. Molar sama dengan massa dibagi MR, dalam hal ini massa molar ya, dikali 1000 per V. Kemudian kita substitusi data tersebut, di mana molaritasnya kita ganti dengan 0,3 sama dengan massanya yang dicari. Jadi yang di sini yang ditentukan adalah berapa gram, berarti yang dicari adalah massa dari CaOH 2 kali dibagi 74 dikali 1000 per 400 ml ya untuk volumenya. Nah, sehingga massanya adalah 0,3 dikali 74 dikali 400 dibagi 1000. Kalau kita hitung akan dapat 8,88 gram. Nah, kita lanjutkan soal yang ketiga. Di sebuah meja praktikum di laboratorium kimia terdapat botol bereaksi dengan label yang bertuliskan NaOH 4%. Volumenya 100 ml dan massa jenisnya adalah 1,1 gram per mili. Tentukan kemolaran NaOH tersebut jika diketahui mRNaOH 40. Nah, sahabat kimia, kadangkala jika kita dihadapkan pada sebuah percobaan langsung di praktikum gitu ya, praktikum di laboratorium kimia, maka kadang kita menemukan botol bereaksi itu dengan label dalam bentuk persen massa seperti ini, 4%. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan berapa kemolaran dari NaOH. Nah, cara pertama kita bisa menggunakan ini. Jadi ini Bu Muri tulis di sini. Dia sebagai cara 1. Nah, kita cari dulu massa dari larutan NaOH. Larutan NaOH dengan rumus Rho massa jenisnya dikali volumenya, yaitu sama dengan 1,1 gram mililiter per mili ya. Jadi gram mililiter min 1 itu dikali 100 mili volumenya. Nah, ini akan dapat masanya adalah 110 gram. Ini kan hilang ya mililiternya. Kemudian kita hitung massa NaOH yang terlarut. Massa NaOH yang terlarut ya. Jadi terlarut adalah 4% ya, dengan label kadarnya 4%, berarti 4/100 itu kita kali 110 gram. Nah, ini akan ketemu 4,4 gram. Nah, barulah kita masukkan ke persamaan modifikasi M massa dibagi MR dikali 1000 per V. Nah, sama dengan 4,4 gram kita bagi dengan 40 kali 1000 per 100 mili. Nah, ini hasilnya adalah 1,1 molar. Nah, jadi jika nanti ada soal terdapat botol bereaksi dengan label yang bertuliskan jadi masanya itu masih dalam bentuk persen massa seperti ini 4%, maka kita bisa menggunakan cara ini. Atau kita menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan persamaan atau rumus.
seperti ini. Diketahui persen massa NaOH adalah 4%, maka volume NaOH-nya adalah 100 ml, massa jenis NaOH-nya adalah 1,1 gram per mili, mRNaOH adalah 40. Langkah pertama, kita menuliskan persamaan konsentrasi yang berkaitan dengan massa jenis dan persen massa. Ini dia rumusnya. Molar sama dengan 10 dikali rho dikali persen massanya dibagi dengan mR-nya. Nah, ini tinggal langkah kedua kita adalah substitusi data dan hitung nilai molaritas larutan NaOH. Sehingga molaritas sama dengan 10, ini tetap ya karena tetapan faktor konversi, dikali rho-nya adalah 1,1, dikali persennya adalah 4, persen masanya, dibagi mR-nya 40. Nah, ketemulah 1,1 molar. Jadi sama antara cara 1 dengan cara 2. Baik sahabat teknik kimia, kita ke soal yang terakhir. Ini tentang pengenceran suatu larutan. Berapakah mililiter air yang harus dicampur dengan 100 ml larutan NaOH 0,5 molar sehingga menjadi 0,2 molar? Nah, sahabat teknik kimia, ini merupakan salah satu contoh soal pengenceran larutan, di mana pengenceran larutan pekat itu biasanya dilakukan dengan menambahkan zat pelarut hingga volume larutan menjadi lebih besar dan kemolaran menjadi lebih kecil. Nah, seperti ini awalnya 0,5 molar menjadi 0,2 molar, artinya kemolarannya menjadi lebih kecil, larutannya menjadi lebih encer. Nah, dalam proses pengenceran, jumlah mol zat terlarut itu tidak berubah sahabat teknik kimia, sehingga mol sebelum dia diencerkan itu akan sama dengan mol sesudah diencerkan. Jadi N1 akan sama dengan N2. Sehingga rumus pengenceran itu mol sama dengan volume dikali molar kan ya. Berarti volume pertama dikali molar yang pertama sama dengan volume yang kedua dikali molaritas yang kedua. Di mana volume pertama ini adalah volume larutan sebelum diencerkan atau volume larutan ketika dipipet. Jadi berapa yang dipipet itu disebut dengan V1-nya. Sementara V2-nya adalah volume larutan setelah diencerkan. Kemudian M1 adalah kemolaran larutan sebelum diencerkan, dan M2 ini adalah kemolaran larutan setelah diencerkan. Nah, kita bawa ke soal yang keempat ini. Diketahui V1-nya adalah 100 ml. Kemolaran yang pertama M1-nya adalah 0,5 molar dan M2-nya adalah 0,2 molar atau mol per liter ya. Nah, kita gunakan persamaan ini V1M1 sama dengan V2M2 untuk menghitung V2, yaitu V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2, 100 ml dikali 0,5 sama dengan V2 dikali 0,2, sehingga V2 nya ketemu 50, jadi 100 kali 0,5, 50 dibagi 0,2 molar. Nah, ketemulah di sini 250 ml. Nah, langkah yang kedua kita menghitung volume air yang ditambahkan. Nah, volume air yang ditambahkan itu, volume air yang ditambahkan sama dengan volume kedua dikurangi volume pertama. Jadi volume kedua itu adalah 250 dikurangi volume pertama adalah 100, sehingga volume air yang harus kita tambahkan adalah sebesar 150. Dalam hal ini yang ditanya adalah berapa mili air yang harus dicampur. Berarti kita harus kurangkan antara V2 dengan V1. Nah, baiklah sahabat teknik kimia, kini giliran sahabat untuk latihan soal uji pemahaman 1 dan uji pemahaman 2. Tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan sahabat teknik kimia dapat dengan mudah menyelesaikan soal-soal berikut. Baiklah sahabat klinik kimia, itulah tadi pembahasan tentang molaritas atau beberapa soal tentang kemolaran. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bu Murni akhiri, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar Bu Murni semakin semangat menyajikan konten-konten pembelajaran seputar kimia. Bu Murni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.